Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas mengenai materi desain industri. Untuk itu teman-teman diharapkan untuk menyimak ya. Selamat menyaksikan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 nomor 31 tahun 2000, desain industri merupakan aspek HKI yang cukup penting bagi lembaga litbang di samping paten. Namun aspek yang menyangkut desain sering dilupakan dan masih dilihat sebelah mata. Padahal dukungan aspek desain ini sangat penting untuk menghasilkan suatu produk yang menarik minat konsumen. Aspek desain dapat mencakup desain produk seperti mesin-mesin pertanian, furniture, gamen, dan kerajinan maupun kemasan di suatu produk. Misalnya, sebuah produk makanan sederhana bisa terlihat mewah dan mahal bila didukung oleh desain kemasan yang cantik. Seringkali aspek desain merupakan ujung tombak dalam penjualan suatu produk, terutama bila aspek teknis sudah bukan merupakan permasalahan bagi konsumen atau teknologi pembuatannya sudah mencapai titik jenuh. Disinilah aspek desain akan memegang peran yang sangat penting, merubah desain atau menambahkan sedikit pernak-pernik desain pada suatu produk dengan teknologi yang masih sama akan mendapatkan dongkrak penjualan. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang dimaksud tentang desain industri ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu apa saja sih karakteristik desain industri? Merujuk pada definisi di atas, maka karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya. Yang kedua, bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang ketiga, bentuk tersebut harus pula memberikan kesan estetis. Yang terakhir, kesemuanya itu harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Apakah desain industri yang mendapatkan perlindungan? Di sini menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mendapatkan perlindungan desain industri ialah 1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri baru. 2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum A. Tanggal penerimaan, atau B. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Berapa lama waktu perlindungan desain? Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dilakukan perpanjangan perlindungan. Apa saja desain yang tidak dapat didaftarkan? Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dijelaskan bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum penerimaannya. Desain industri tersebut adalah 1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang resmi atau diakui resmi. Kedua, telah dipergunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan, penelitian, pendidikan, dan pengembangan. Terima kasih.
Dia dalam desain industri adalah pendesain atau yang menerima hal tersebut dari pendesain. Pendesain menurut ketentuan pasal ayat 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 31 2000 tentang desain industri adalah seorang atau beberapa yang menghasilkan suatu desain industri. Perlindungan desain industri dapat diperoleh melalui setiap pendaftaran di mana seseorang pendesain memperoleh perlindungan hukum atas karyanya atau memperoleh hak desain industri apabila pihaknya telah mendaftarkan karya desainnya tersebut pada Direktorat Jenderal HKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang nomor 31 2000 tentang desain. Di sini sekarang saya akan menjelaskan dan memberikan salah satu contoh kasus dari hukum desain industri. Sebelum itu, di sini saya akan tampilkan dua desain di mana yang terdapat di sebelah kanan saya adalah desain merek ayam geprek milik Ruben Onsu dan di sebelah kiri saya terdapat desain merek PT Ayam Geprek Beni Sujono. Pada tahun 2019, Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas merek dagang Ayam Geprek Bensu yang menurutnya menjiplak nama merek dagangnya Ruben yang bernama Geprek Bensu. Di awal putusan, gugatan Ruben seluruhnya ditolak oleh majelis hakim. Lalu, PT Ayam Geprek Beni Sujono mengajukan rekonvensi atau gugatan balik ke majelis hakim. Ruben Onsu kalah dalam gugatan desain industri melawan PT Ayam Beni Sujono. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa membatalkan pendaftaran desain industri pada pembungkus makanan Geprek Bensu dan mengabulkan ganti rugi yang diajukan PT Ayam Geprek Beni Sujono kepada Ruben Onsu pada 8 September 2020. Sebelum itu, diketahui bahwa merek dagang Geprek Bensu milik Ruben Onsu ini sudah terdaftar di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sudah mendapatkan perlindungan tanggal 24 Agustus 2017 dan kalau kita lihat dari lawannya, Ayam Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sujono sudah terdaftar dan mendapatkan perlindungan pada tanggal 16 Agustus 2017. Di sini diketahui bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono terlebih dahulu memiliki hak atas paten desain industri karena hak atas paten desain industri ini menganut suatu paham bahwa siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu itu yang mendapatkan perlindungan. Maka dilihat dari kasus ini, jelas yang mendapatkan perlindungan ialah merek Ayam Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sujono karena merujuk pada paham tadi. Di putusannya menyebutkan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono ini merupakan pemilik dan pemakai yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu. Dan beberapa lagi menyebutkan bahwa majelis hakim memerintahkan DJKI bahwa membatalkan merek milik Ruben Onsu. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai desain industri. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.